Kita lanjutkan uji kompetensi dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 94. Kita ke soal nomor 1. Suatu vektor memiliki ujung di A ya 3,6,0 dan pangkal di B 5,0,8. Nyatakan vektor AB ya dalam komponen-komponennya dan tentukan panjang vektor tersebut. Nah, sepertinya soal nomor 1 ini ada sedikit kesalahan penulisan ya. Yang ditanyakan adalah vektor AB, berarti logikanya A itu adalah pangkal, ya, B itu adalah ujung. Nah, berarti di sini harus diganti ya, ditukar ini. Yang semula ini ujung ya, berarti sekarang menjadi pangkal kan begitu. Pangkalnya di A ya. Kemudian yang semula pangkal sekarang menjadi ujung kan begitu. Ya, ujungnya di B. Nah, untuk mencari komponen-komponen vektor AB, berarti nanti logikanya adalah koordinat ujung dikurangi dengan koordinat pangkal ya. Langsung ya. Soal nomor 1 berarti vektor AB. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam vektor kolom ya, dari atas ke bawah nulisnya. Yang atas sendiri ini adalah X, berarti 5 dikurang 3. Kemudian yang di tengah ini Y, 0 dikurangi negatif 6. Yang bawah sendiri ini Z, ya 8 dikurangi 0. Nah, tinggal dihitung. 5 dikurang 3, 2. 0 dikurang negatif 6, berarti 6. Ya kan? 8 dikurang 0 ya sama dengan 8. Nah, sudah ketemu. Ya. Berarti vektor AB komponennya adalah X-nya 2, Y-nya 6, Z-nya 8. Selanjutnya, tugas kita adalah menentukan panjang vektor AB. Nah, mutlak vektor AB. Ya. Panjang vektor AB. Berarti nanti rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya. Langsung ya, 2 kuadrat 4 ya kan. Kemudian 6 kuadrat 36, 8 kuadrat itu 64. Nah, seperti ini ya. Oke, saya tulis lagi aja supaya enak dipakai belajar. Ini 4, 36, 64 ya. Sama dengan berapa? Ini sama dengan 104. Ya kan? 36 tambah 64, 100 tambah 4, 104. Nah, ini jawabannya. Atau kalau disederhanakan, 104 itu kan sama dengan 4 kali 26 ya kan, akar 4 itu 2, berarti ini 2 akar 26. Nah, ini adalah panjang dari vektor AB ya, boleh akar 104, boleh 2 akar 26 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apakah penjumlahan dua vektor dengan besar berbeda, nah ini dapat menghasilkan vektor 0? Jelas jawabannya adalah tidak ya. Ketika ada dua vektor menghasilkan resultan sama dengan 0, berarti syarat yang harus dipenuhi adalah vektor tersebut ya memiliki besar yang sama, padahal di sini berbeda ya. Kemudian syarat yang kedua adalah kedua vektor tersebut harus berlawanan arah ya. Jadi nilainya sama, kemudian arahnya berlawanan. Kalau digambar kira-kira seperti ini. Misalkan ini adalah vektor A, ya, arahnya ke kiri. Kemudian ini adalah vektor B. Nah, arahnya adalah ke kanan. Maka ini resultannya sama dengan 0. Ya, syaratnya apa? Syaratnya panjang vektor A sama dengan panjang vektor B, kemudian arahnya saling berlawanan. Ya, berarti soal nomor 2 jawabannya adalah tidak. Oke. Sekarang nomor 3. Apakah penjumlahan 3 vektor ya dengan besar berbeda dapat menghasilkan vektor 0? Nah, kalau ini baru jawabannya adalah dapat atau dimungkinkan ya. Syarat yang harus dipenuhi adalah ya. Jadi karena ketika resultan dua vektor yang pertama nilainya sama, dengan vektor ketiga dan berlawanan arah, maka resultan totalnya, resultan atau penjumlahan totalnya, nah penjumlahan totalnya saja ya, maka penjumlahan
ketiga vektor tersebut pasti apa? Pasti sama dengan 0. Nah, ini. Jadi maksudnya begini, misal ya, kita itu punya 3 buah vektor. Ada vektor A, kemudian ada vektor B, ya. Lalu kemudian ada vektor C. Nah, vektor A, B, dan C ini beda-beda ya. Tetapi kalau vektor A ditambah vektor B, ini dijumlahkan, ya Dek ya. Ini misalkan ketemunya kan vektor Z. Nah, kemudian vektor Z ini kita jumlahkan dengan vektor C, ini bisa 0. Syaratnya apa? Syaratnya adalah vektor Z ini nilainya sama dengan vektor C, ya. Kemudian arahnya vektor Z ini berlawanan arah dengan vektor C. Sama seperti kasus penjumlahan dua vektor yang menghasilkan 0. Syaratnya apa? Syaratnya kan kedua vektor tersebut nilainya sama. Itu yang pertama yang harus dipenuhi. Syarat yang kedua adalah arah dari kedua vektor tersebut saling berlawanan. Nah, sehingga kalau ditanya, apakah penjumlahan 3 vektor dengan besar berbeda dapat menghasilkan vektor 0? Jawabannya ya dapat. Ya kan? Jawabannya dapat. Nah, karena apa? Karena ketika resultan dua vektor yang pertama nilainya sama dengan vektor yang ketiga, ini Z ya, sama dengan C dan berlawanan arah ya, Z ke kanan, C ke kiri. Nah, maka penjumlahan ketiga vektor tersebut berarti A ditambah B ditambah C atau Z ditambah C akan menghasilkan 0. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita geser ke soal nomor 4. Kalian naik sepeda dengan kelajuan 2 meter per detik ke utara. Nah, ini kembali lagi ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Mestinya kalau di fisika ya Dek ya, kelajuan itu adalah besaran skalar. Jadi dia tidak mungkin memiliki arah. Nah, yang benar ini bukan kelajuan melainkan kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu besaran vektor. Ya, dia punya nilai dan punya arah. Nilainya 2 meter per detik, arahnya ke utara. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Angin bertiup ke selatan ya dengan kelajuan 0,4 meter per detik. Ini maksudnya kecepatan ya. Jadi kita naik sepeda ke utara, kemudian ada angin ke selatan ya. Kecepatan kita 2 meter per detik, kecepatan angin 0,4 meter per detik. Yang ditanyakan di sini adalah ke arah mana kalian bergerak dan berapa kelajuannya. Berarti di sini adalah kelajuan total atau kecepatan resultan. Nah, ini kalau kita gambar ya Dek ya, ini supaya enak untuk dibayangkan ya. Jadi kalau ke utara itu kan gambarnya ke atas seperti ini. Nah, kecepatannya berapa? Katanya 2 meter per sekon, ya kan? Kemudian ada angin bertiup ke selatan. Nah, kalau ke selatan itu kan ke bawah. Berapa kecepatannya? Kecepatannya 0,4 meter per sekon. Berarti yang menang siapa? Yang menang adalah 2 meter per sekon ya. Berarti nanti V resultan itu ya sama dengan 2 yang menang dikurangi 0,4 kan begitu. Jadi yang menang dikurangi yang kalah. 2 dikurang 0,4 sama dengan 1,6 meter per sekon ya. Ini adalah besarnya kecepatan resultan karena ada angin di sini. Ya, kalau anginnya diam tidak bertiup, ya kecepatan resultannya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, berhubung di sini ada angin bertiup ke selatan berlawanan arah ya, maka kecepatan resultannya sama dengan 1,6 meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya sesuai dengan yang menang. Ini kan yang menang ke utara. Ya sudah, berarti 1,6 meter per sekon ke utara. Nah, ini jawabannya. Ya, oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu soal lagi, ini yang terakhir ya. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada 4 buah vektor ya. Gambarkan secara grafis dan tentukan komponen-komponennya dari 2CD ditambah AB dikurang 3EF dikurang 2GH. Berarti di sini ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah cara grafis, berarti digambar. Cara yang kedua adalah kita jumlahkan komponen-komponennya. Nah, yang ditanyakan ini ya, resultan dari 2CD ditambah AB dikurang 3EF dikurang 2GH. Oke, berarti langkah awal adalah kita cari dulu komponen dari masing-masing vektor ya. Ini vektor yang pertama.
berarti ini vektor E. Nah ini ya, ini juga kurang ini ya, mestinya ini vektor EF. Nah di sini ada 3 EF ya, berarti vektor EF ya komponennya adalah 1, 2, 3, 4 ke kiri, berarti negatif 4 ya kan, X-nya min 4. Lalu 1, 2, 3 ke bawah, berarti Y-nya min 3. Kemudian di sini kita punya vektor GH. Vektor GH ya, komponennya adalah 1, 2 ke kanan, kemudian 1, 2 ke bawah, berarti ini min 2. Jadi intinya begini, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Ya ini perjanjian tandanya seperti itu. Kemudian kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Oke, kita kembali ke sini ya. Sekarang kita ke vektor AB. Nah ini AB, kita jalan ke kanan 1, 2, 3 ya, berarti plus 3. Oh ya, jangan sampai kebalik ya, ujung dan pangkalnya, karena nanti kalau kebalik hasilnya pasti salah ya, karena berkaitan dengan tanda. Nah ini, jadi ini pangkalnya di A, ujungnya di B. Jadi 3 ke kanan, terus 2 ke atas. Nah 3, 2. Sekarang yang terakhir ini vektor C. Nah ini C apa ini? CD ya. Nah ini CD. Berarti kita jalan 1, 2, 2 aja ya. 2 ke kanan berarti plus 2. Lalu 2 ke bawah berarti ini min 2. Nah ini adalah komponen dari masing-masing vektor. Selanjutnya kita akan hitung ya, 2CD ditambah AB. Nah di sini ada min 3EF min 2GH. Sebenarnya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan ya. Jadi 2CD ditambah AB ya Dek ya. Lah ini plus min 3EF. Nah, kemudian plus min 2GH. Nah ini sama dengan berapa kan begitu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita punya 5 dikurang 3 itu kan sama saja dengan 5 ditambah negatif 3. Nah, konsep ini kita aplikasikan di soal vektor ini ya. Jadi 5 min 3 sama dengan 5 plus min 3, berarti kalau di sini ada 2CD plus AB min 3EF min 2GH itu akan sama dengan 2CD plus AB plus min 3EF plus min 2GH ya. Oke, kita hitung langsung ya. 2CD berarti 2 kali vektor CD. Nah, 2CD 4 min 4 ya, 2 kali 2 4, 2 kali min 2 min 4 ya Dek ya. Lalu ditambah vektor AB ini 3 2. Kemudian ditambah min 3EF. Berarti min 3 kali min 4 12. Min 3 kali min 3 9 ya kan? Lalu ditambah min 2GH. Min 2GH itu kan berarti min 4 ya. Yang atas min 4, yang bawah 4. Nah, tinggal dihitung ini. Berapa coba? 4 tambah 3 7, tambah 12 19, dikurang 4 15 ya. Lalu min 4 tambah 2 min 2. Nah, min 2 ditambah 9 itu 7, 7 ditambah 4 11. Nah, ini sudah ketemu ya. Berarti nanti ini akan sama dengan 15 11 ya. X-nya 15, Y-nya 11. Ini adalah vektor resultannya. Nah, ini secara grafis. Secara komponen ya. Sekarang kita akan hitung ya secara grafis, berarti harus digambar. Nah, ini sudah saya siapkan kertas berpeta ya. Kemudian ini adalah masing-masing vektor ya, ini supaya cepat. EF, GH, AB dan CD. Berarti di sini kita butuh 2CD. Nah, ini 2CD. Ini kita gambar nanti ya. 2CD berarti 4 min 4 ya. Lalu kita butuh min 3EF ya. Min 3EF. Berarti min 3 kali min 4. Ini tadi sebenarnya sudah kita hitung ya. Hanya saja ini supaya mudah ya, kita tulis ulang, kita hitung ulang ya. Ini berarti 9. Nah, seperti ini. Yang terakhir min 2GH. Nah, ini min 2GH. Berarti min 4 dan 4. Oke, sekarang tinggal kita gambar ya. Ingat, ini bisa ditulis sebagai 2CD ditambah AB ditambah negatif 3EF ya.
ditambah negatif 2GH. Nah, kita akan gunakan cara poligon ya. Jadi cara poligon itu kuncinya sama dengan cara segitiga. Kalau cara segitiga itu kan ada 2 vektor saja. Kalau cara poligon itu lebih dari 2 vektor ya. Kuncinya adalah pertemukan ujung vektor yang pertama ke pangkal vektor yang kedua. Nanti ujung vektor yang kedua pertemukan dengan pangkal vektor yang ketiga dan seterusnya ya. Oke, kita gambar 2CD berarti 4 ke kanan min 4 ke bawah ya. Kita mulai dari sini saja. 1 2 3 4 ya. Kemudian lanjut ke bawah 1 2 3 4. Nah, ini sampai sini. Nah, ini adalah vektor apa? Vektor CD. Vektor 2CD ya. 4 min 4. Selanjutnya kita tambah dengan vektor AB. Nah, ingat kuncinya tadi, berarti pangkalnya vektor AB letakkan di ujungnya vektor sebelumnya, di ujungnya vektor 2CD di sini ya. Vektor AB-nya itu 32, berarti kita jalan ke kanan 3, 1 2 3, naik ke atas 2, 1 2. Nah, ini adalah pangkal, yang ini adalah ujung ya. Ini adalah vektor AB. Selanjutnya kita tambah dengan vektor min 3EF. Min 3EF itu 12, 9. Berarti kita jalan ke kanan 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sampai sini ya. Ini harus teliti ya, jangan sampai kurang. Kemudian lanjut ke atas 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini ya. Tinggal ditarik garis. Nah, oke, ini adalah vektor min 3EF ya. Dilanjutkan dengan plus min 2GH. Berarti kita jalan ke kiri 4 langkah, ke atas 4 langkah ya. 1 2 3 4. Nah, sampai sini. 1 2 3 4. Nah, sampai sini ya. Ini adalah vektor apa? Ini adalah vektor min 2GH. Nah, terus resultannya yang mana? Resultannya adalah kita tarik garis dari pangkalnya vektor 2CD, ini vektor yang pertama, ke ujungnya vektor min 2GH yang terakhir. Nah, ini adalah resultannya. Nah, yang ini adalah resultannya ya. Jadi bisa ditulis R sama dengan 2CD ditambah AB min 3EF min 2GH. Nah, coba kita hitung sekarang komponen dari vektor resultan ini ya. Apakah sama kalau kita kerjakan secara matematis ya, secara manual tadi kita cari komponen-komponennya. Ini kan 15 11. Nah, ini kita bandingkan kalau secara grafis apakah sama? Mestinya ya sama gitu ya. Kita tulis dulu ini 15 11 ya. Nah, ini. Coba ini adalah pangkal, yang ini ujung ya. Berarti kita jalan ke kanan. Nah, sampai sini ya nanti ya. Oke. Nah, ini sampai sini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ini terlalu bawah ya. Nah, sampai sini maksudnya. Nah, ini ya. Ini 15 langkah. Ya, bener ya. Jadi 15 langkah ke kanan berarti plus 15. Lanjut ke atas kan gitu kan? Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, sampai sini ya. Berarti 15 ke kanan, 11 ke atas, berarti 15 11. Nah, ini 15, ini 11 ya. Cocok ya. Sama ya. Jadi secara grafis dan secara komponen hasilnya itu pasti sama, yaitu 15 11. Atau nanti kalau dinyatakan dalam vektor basis ya, berarti R, ini vektor resultan maksudnya, itu akan sama dengan 15I ditambah 11J. Nah, oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan uji kompetensi ya dari buku paket
Matematika SMA kelas 10. Nah, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.